Terbakar. Mo is fire, you know fire. Kenapa bisa terjadi seperti itu? 3 jenis yang aku apakan yang ngasih tahu ya. Dan masih banyak lagi di luar sana. Jadi kalau kalian mau untuk kota Medan, tempat yang saya pergi aja. Ya terserah kalian sih mau di mana tempat yang. Jangan lupa klik like serta klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya jika Anda belum. Oke guys, let's start. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. In this episode, jadi aku mau bahas tentang ya kenapa sih mobil bisa terbakar. Mo is fire, you know fire. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya guys? Oke. Dan sebelum aku ngasih tahu tuh kenapa bisa terbakar atau fire, kalian harus tahu 3 hal ini ya. 3 hal itu adalah mobil ini pakai apa ya, ada namanya bahan bakar BBM, ada BBM, ada yang hybrid dan all hybrid ya. Jadi ini ada 3 item, 3 jenis kendaraan ya. Jadi kalian harus tahu dulu di antara ketiganya gitu. Masa sih? Kalau yang BBM, bahan bakar minyak, itu yang biasa kita pakai pada kendaraan kita yang seperti biasa ya. Contoh bahan bakarnya pasti kalian udah tahu. Premium, Pertalite, Pertamax Turbo, Biosolar, Solar dan macam-macam lainnya. Ada lagi hybrid. A few inches later. Nah, hybrid ini dan seperti konsep pertama tadi ya guys. Seperti yang pertama tadi, hybrid itu menggunakan baterai separuh, tenaga bahan bakar separuh. Dan satu lagi, all hybrid ya. Artinya all hybrid itu adalah kegunaannya dia eco, jadi nggak perlu knalpot lagi pada mobil. Dan kalau kalian pasti kalau pernah nampak di jalan tuh warna platnya, aku dapat informasi katanya warnanya nanti warna biru itu ya. Jadi ini 3 konsepnya sudah kalian ngerti. Dan kita akan bahas kenapa bisa terbakar. Ya terbakar tuh kan banyak hal ya. Fire itu banyak hal terjadi karena apa gitu kan. Sebelum tuh mau hentikan sebentar video ini dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel saya, dan yang baru join video ini klik subscribe, dan jangan lupa share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media aku khususnya di Instagram, linknya ada di bawah. Terbakar, fire ya. Fire bukan fire maksud saya fire itu luar fire, bukan. Fire ini maksud saya api. Kenapa bisa terjadi, kita bahas dulu di mobil. Jadi kenapa kau bahas ini, karena banyak sekali mobil yang sudah terbakar. Yang kemarin tuh ada Lamborghini, kita tidak penting itu mobil siapa. Habis itu ada Tesla, kita nggak penting itu mobil siapa. Ada juga baru-baru ini lagi hangat-hangatnya X-Taxi. Jadi ini ada 3 jenis yang aku apakan yang ngasih tahu ya. Dan masih banyak lagi di luar sana yang kejadian. Yang kita akan bahas itu kenapa bisa terbakar. Apakah itu kesalahan pabrik atau kesalahan kita sendiri sebagai pengguna. Jadi ini ada banyak hal gitu guys, banyak faktor. Oke, faktor pertama adalah ya ini mau kesalahan pabrik atau kesalahan kita, antaranya gitu. Satu, kita kalau menggunakan yang pertama kita akan bahas itu di Tesla ya, bukan Tesla, bahan bakar all hybrid ya. Itu yang seperti di Tesla atau di mobil-mobil lainnya. All hybrid ini menggunakan baterainya itu seperti baterai ponsel kita, di mana menggunakan baterai lithium ion. Nah, lithium ion ini adalah bahan bakar yang dia menggunakan baterai yang dipakai di ponsel zaman dulu ya. Aku nggak ingat tahun berapa gitu ya. Intinya sih motor berapapun itu lithium ion udah sangat tua ya, dan dipakai di mobil keluaran zaman sekarang dengan menggunakan teknologi dicas ulang ya, seperti komputer itu. Oke, lagian jadi baterainya karena kita casnya terlalu berlebihan, atau memang ada kesalahan dari pabrik atau kesalahan kita sendiri, dan lama-lama yang terjadi apa guys, baterai itu rusak, gembung apa-apa lah namanya,
tapi pokoknya jadi kayak nggak iya gitu, lama-lama akan meledak. Ya ini intinya jangan sampai terjadi seperti itu kan. Gimana sih caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Nah, jadinya itu kalian harus jagalah. Oke, kita akan bahas di hal yang sering terjadi di mobil bahan bakar biasa, karena sekarang masih banyak mobil berbahan bakar BBM biasa. Yang bisa terjadi yang pertama itu kesalahan, misalnya untuk kesalahan pabrik atau kesalahan kita, dimana itu kadang di tempat BBM, di eksterior mobil dulu ya, tempat bahan bakar minyaknya itu tadi selangnya tidak beres. Maksud saya tidak beres, tak ada hancur atau apa, itu sering terjadi pada mobil tua ya. Mobil tua pun belum tentu, mobil baru pun sekarang kayak gitu rata-rata yang saya lihat. Dan lama-lama karena itu bocor, ada yang kebocoran di dalam itu, dan lama-lama dia akan mengeluarkan percikan api, dan akan membuat mobil ini meledak. Ya, seperti itu. Oke, hal kedua di balik kap mesin. Nah, ini aku juga pernah kejadian. Ada 2 mobil yang udah pernah kejadian tapi nggak sampai terbakar ya. Hal pertama karena dinamo starter, hal kedua karena dinamo cas. Kalian harus bedain apa itu dinamo starter, apa itu dinamo cas. Dinamo starter itu untuk kita start mesin, sedangkan dinamo cas itu untuk mencharger ulang baterai pada kendaraan ya. Baterai yang maksud saya akinya gitu. Bukan apa ini ya, bagi yang nggak tahu gitu. Jadi oke, yang sangat sensitif itu bukanlah dinamo cas, bukanlah dinamo starter. Kalau dinamo starter ya guys, dinamo starter itu kalau rusak dia nggak bisa startup mesin. Baca. Sedangkan kalau itu adalah dinamo cas, nah ini adalah sangat bahaya. Udah pernah pengalaman, dan dia cara bedakan gimana kak gitu kan. Cara bedainnya waktu kita bawa mobil, waktu dinamo cas itu rusak, dia bakalan AC itu kurang dingin. Itu satu ya, AC kurang dingin. Kedua, itu masalahnya di mana gitu kan. Masalahnya itu audionya kayak nggak beres, semua mulai nggak beres. Kalau udah mulai feeling kita nggak enak, ya ini tergantung feeling kita juga. Berhenti dulu, parkir mobil di pinggir jalan pun jadi, tapi jangan di pinggir jalan. Jangan, maksud saya jangan di pinggir, di tengah jalan gitu. Pinggir, paling pinggir, berhenti, hidupi lampu hazard, turun. Lampu hazard bagi yang nggak tahu, lampu segitiga yang berkelap-kelip, 4 lampu mobil. Udah, begitu kalian turun, buka kap mesin. Gak usah pun buka kap mesin, bakal kecium bau, kayak bau kebakar gitu, bau apa gitu, kayak bau belerang gitu, kayak nggak enak gitu. Aku udah pernah itu, baunya nggak sedap lah gitu. Nah, dan itu bertanda bahwa ada kerusakan di dalam kap mesin kita. Jadi caranya gimana gitu kan? Kita hubungi customer service. 1 jam kemudian. Apakah itu kesalahan saya atau itu kesalahan apa yang di pabrik? Kita tidak tahu guys. Sampai ini hari aku juga nggak tahu. Kalau kalian yang mutusin, tulis di kolom komentar apakah itu kesalahan saya atau kesalahan pabrik. Saya tidak tahu. Sombong amat. Dan saya pun tidak akan menyalahkan pabrik, dan saya tidak akan menyalahkan saya, karena sama-sama sudah kerjasama untuk mengurus mobil tersebut gitu. Kalau ditanya mobilnya kemana, tengok link kalian bisa nengok video-video yang lain, bahwa mobil itu yang maksud saya mobil warna biru dulu ya. Oke. Habis itu kenapa bisa terbakar? Nah, jadi dari itulah awal bakal bisa terbakar ya. Kalau udah feeling nggak enak, bau nggak enak, ya caranya gimana supaya tidak, untuk mencegah gitu. Mencegahnya gimana? Dan akinya bakalan terus dikuras dia ya guys. Itu dikuras ya, dikuras melalui itu, jadi nggak beres gitu dia. Dan oke, kita bakalan masuk ke interior mobil. Di interior mobil ini yang sering kita lakukan sesuatu ya, maksud saya modifikasi. Itu bisa aja modifikasi banyak lah, banyak hal yang diubah-ubah jalur kabel ini itu ya. Dan kejadiannya itu diperiksa mobilnya kalau terbakar misalnya,
periksa normal, di mana kesalahan, audio normal, di mana kesalahan ini gitu. Jadi oke, saya akan bilang hal pertama itu di audio. Jadi kita hal yang paling sering kita lakukan, sering kita modifikasi itu di audio. Kenapa? Karena kita suka audio itu, wow, gak mau kalah sama orang lain. Itu nggak boleh. Itu guys, itu satu nggak boleh ya. Sombong amat. Ya kita mau audio itu mau kemanapun, mau pasti kalian nyarinya audio itu bagus, kualitasnya oke, berbrand, bermerek, habis itu mau murah pula lagi. Ya, akibatnya apa? Karena murah, karena hal kecil itu, karena masalahnya di audio, ya rupanya konsleting kan nggak iya gitu guys. Jadi kalau kalian mau, kalian bisa datang ke tempat yang aku pernah kasih tahu tuh di videoku sebelumnya. Linknya ada di bawah, kalau nggak linknya aku nggak tahu lah. Pokoknya linknya ada di bawah, nanti kalian tinggal cek aja tentang video itu nanti kalian kesana, di sana bisa, tempatnya itu bagus untuk modifikasi audio. Jangan masukkan tempat audio, modifikasi audio di tempat yang tidak bertanggung jawab. Ya. Ya, ngerti kalian guys, bertanggung jawab. Kenapa saya bilang tidak bertanggung jawab itu? Tidak bertanggung jawab karena kita belum tahu skill mereka di mana. Jadi kalau kalian mau untuk kota Medan, tempat yang saya pergi aja, ya terserah kalian sih mau di mana. A few inches later. Tempat yang saya pernah modifikasi apa enggak, terserah kalian mau di mana pun jadi. Tuh. 1 jam kemudian. Hal yang yang di interior itu juga, kita kalau memang ini mobil kita beli second ataupun mobil trim paling terendah, seri paling terendah, ya paling terendah, itu pasti fasilitas dikurangin ya, mulai dari fog lamp, habis itu macam-macam, dan sampai di terkadang pun nggak dapat central lock. Nah, central lock ini agak sensitif sedikit guys. Dimana sensitifnya gitu kan? Jadi karena nggak ngerti, kadang-kadang orang yang masangin asal dipasang, rupanya nggak betul-betul diapakan, ditutupnya udah rupanya konsleting, terbakar. Itu yang sering terjadi gitu guys. Jadi carilah tempat yang aman untuk melakukan modifikasi tersebut. Mau itu bukan hanya ya saya sebut, mau itu kita pasang audio atau apa, yang banyak tuh kamera mundur, habis tuh lampu mobil suka kita modif, yang belum ada fog lamp kita tambahin fog lamp. Ya banyak hal gitu guys, dan itu juga berpengaruh pada kendaraan kita waktu kita modifikasi, waktu ada kesalahan pemasangan. Jangan kalian berpikir beli barang, kalian nengok di online shop barang tuh murah, kalian beli, habis itu nggak ada yang mau masangin, pasang sendiri, mau pasang sendiri. Begitu pasang, karena nggak ngerti, karena kalian pikir pull and play-nya ketak-ketuk, rupanya problem, masalah. Apa yang terjadi? Terbakar. Yang kasihan siapa? Kalian lagi. Karena itu saya bilang jangan pernah nyoba-nyoba otak-atik kendaraan. Kalau memang kalian memang kalian punya skill, memang kalian mau belajarlah, jangan harus mobil lama aja udah. Mobil tua-tua itu banyak tuh murah-murah, kalian beli, kalian belajar otak-atik, lama-lama kalian ngerti gitu guys. Jadi hal yang bisa terbakar itu karena kesalahan kita ataupun kesalahan pabrik. Ya antara dua, aku pun nggak tahu. Ya tergantung pemakaian juga ya. Pemakaiannya juga nggak beres, bakal rusak. Pemakaiannya kalau bagus bakal oke gitu guys. Jadi aku ya, jadi ini home shoot aku ya lagi terlalu berantakan nih. Ya jadi gini guys, aku paling pengen kali mau buat vlog tentang otomotif lagi di luar ruangan, atau saya mau buat eksperimen padahal untuk di luar ruangan, tetapi karena biasalah pasti kalian udah tahu COVID-19, karena itu saya nggak bisa kemana-mana gitu. Ya I'm so sorry about kalau aku mau ngevlog, aku mau buat vlog tentang otomotif, mobil-mobil yang kalian pernah komen, ada yang
bukan komen di komentar ya, tapi ngasih tahu saya melalui Instagram, melalui Facebook, tapi saya tidak respon. Saya minta maaf. Dan yang berkomentar di komentar kadang-kadang nggak saya balas, ya mohon maklum, kadang-kadang notifikasi itu tidak masuk, dan itu harus saya buka melalui komputer baru saya tahu bahwa aduh ada yang apa, satu waktu saya lihat dan 4 hari 5 hari yang lalu. Nah, jadi I'm so sorry ya guys. Kalau kalian mau kontak aku itu melalui DM Instagram, nanti pasti aku balas karena Instagram aku selalu online. Dan kalau terbakar, itulah resikonya. Karena apa, udah saya kasih tahu, itu kesalahan kita ataupun kesalahan pabrik, itu aku nggak tahu. Kalian komentar di bawah yang aku pernah terkejadian itu apakah kesalahan saya atau kesalahan pabrik, itu kalian komentar di bawah. Dan oh iya, masalah mobil saya itu yang dinamo cas itu, waktu awal mau beli mobil itu aja akinya udah, waktu awal beli itu dalam setahun itu akinya ada 2 kali atau 3 kali ganti. Itu nggak wajar, itu udah nggak bener. Kalau kalian pernah kejadian seperti itu, komen di bawah ya, apa kalian lakuin. Kalau saya langsung mengatakan kenapa bisa begitu, saya pun nggak ngerti apakah itu kesalahan saya atau kesalahan pabrik. Kalian komentar. Oke guys, sampai di sini vlog kita kali ini. Don't forget to like, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media aku khususnya di Instagram. Dan jangan lupa klik subscribe yang baru join video ini, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. Oke. It's nothing personal.